kesempatan kali ini saya akan membagikan pantangan-pantangan yang haram dilakukan oleh seorang kontributor Shutterstock agar karyanya tetap laris manis dan aman akunnya. Maka dari itu silahkan Anda simak video ini dari awal sampai akhir agar Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apit Atia. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya akan membagikan pengalaman saya sebagai seorang kontributor pemula di Shutterstock. Pengalaman apa yang akan saya bagikan kali ini? Yakni mengenai 7 pantangan yang harus dihindari atau yang haram dilakukan oleh seorang kontributor pemula agar tetap bisa menghasilkan dan akunnya aman. Sebelum menyimak video ini, silahkan Anda untuk subscribe channel ini. Apabila video ini dirasa bermanfaat bagi Anda, silahkan Anda bagikan ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda membutuhkan informasi yang saya bagikan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan mengenai 7 hal atau 7 pantangan yang haram dilakukan oleh seorang kontributor Shutterstock. Ketika Anda memegang erat rambu-rambu ini, maka karya yang Anda hasilkan akan aman. Anda dapat menghasilkan earning yang tinggi dan tentunya Anda tidak perlu was-was, akun Anda akan dihukum, dikenakan suspend oleh pihak Shutterstock. Maka dari itu silahkan simak videonya dengan saksama. Pantangan yang pertama adalah plagiat. Plagiat menyalahgunakan hak karya milik orang lain untuk diakui menjadi milik kita tanpa melakukan proses-proses atau langkah-langkah yang benar. Banyak seorang kontributor pemula yang ingin instan, ingin cepat, portofolionya meningkat, ingin cepat, downloadnya meningkat, ingin cepat, earningnya meningkat, sehingga banyak mengupload karya orang lain. Mengupload karya orang lain ini bisa dilakukan dengan mendownload di salah satu situs, kemudian menguploadnya di situs lain, atau menjiplak karya orang lain, kemudian hanya diganti warna, atau mencuri konsep dari desain-desain orang lain. Hal ini tentunya sangat berbahaya ketika karya kita ketahuan oleh Shutterstock, maka akun kita bisa di-ban. Kita tidak dapat membuat akun yang baru dengan identitas kita. Ini sangat disayangkan karena untuk membangun sebuah akun Shutterstock yang memiliki earning tinggi, yang memiliki download yang tinggi, kita mengawali dengan hal yang tidak benar. Sebaiknya kita memulainya dengan hal-hal yang diperbolehkan, yaitu dengan mengamati, meniru, kemudian memodifikasinya, bukan menjiplak. Hal yang kedua yang merupakan pantangan di situs Shutterstock yaitu mentrace atau menjiplak foto orang tanpa izin. Hal ini masih berkaitan dengan plagiasi. Banyak orang-orang yang mengambil foto asal dari Google, kemudian dia trace, dia jadikan vektor, kemudian mereka upload tanpa izin dari pemilik foto, pemilik hak intelektualnya. Hal ini tentunya akan merugikan dirinya sendiri sebagai kontributor dan merugikan orang yang fotonya kita trace, kita jiplak. Tentunya akibat yang kita dapatkan mungkin ketika ketahuan akun kita bisa di-ban. Ketika akun kita di-ban sangat disayangkan. Kita tidak dapat berkarya lagi. Pantangan yang ketiga yakni menggunakan identitas palsu. Menggunakan identitas palsu akan menyulitkan diri kita sendiri sebagai seorang kontributor. Hal ini, penggunaan identitas ini sangat dibutuhkan ketika kita mengisi form pajak,
mempayout atau mendapatkan earning ke PayPal atau Payoneer, dan berkaitan dengan penggunaan rekening bank. Ketika Anda menggunakan identitas yang tidak sebenarnya, maka mungkin hal yang akan terjadi, Anda akan kesulitan menarik uang Anda dari Shutterstock atau PayPal atau Payoneer. Anda akan merasa rugi sendiri. Sebaiknya Anda menggunakan identitas Anda sendiri, jangan menggunakan identitas orang lain. Dan apabila Anda menggunakan nama yang hanya satu kata, yang paling penting adalah match antara di Shutterstock, di PayPal, dan di bank. Sebaiknya Anda menggunakan nama panggilan, nama sapaan. Misalnya di bank, ini pengalaman saya sendiri, ada nama Bapak, Ibu, Tuan, Nyonya, Anda sertakan di depan nama bank Anda. Ya kan, ketika Anda mengisi di PayPal, maka yang dibutuhkan adalah 2 suku kata, nama depan dan nama belakang. Dan di bank diperbolehkan kok ketika menggunakan nama awal dan akhir. Nama di bank dan PayPal harus sama. Misalnya Bapak Abid, tertulis di bank juga Bapak Abid. Pantangan yang keempat adalah mengisi keyword dan deskripsi yang tidak sesuai. Pengisian keyword dan deskripsi sesuai akan meningkatkan metadata dari karya Anda untuk dibaca pada search engine di Shutterstock. Ketika Anda mengisikannya ngasal, maka Anda akan kesusahan sendiri karena gambar Anda tidak dapat ditemukan oleh buyer dengan baik. Saran saya adalah isi deskripsi dengan lengkap, mulai gambar apa yang tampak, kemudian latar belakangnya seperti apa, gayanya apa, kemudian cocok digunakan untuk apa. Dan untuk foto juga seperti itu, gambar apa, backgroundnya seperti apa, cocok digunakan untuk apa. Jadi pengisian deskripsi harus lengkap. Pengisian kata kunci atau hashtag harus ditulis secara lengkap. Ketika Anda memaksimalkan hashtag, maka kemungkinan orang menemukan karya Anda akan lebih banyak. Ada beberapa tool untuk mengisikan hashtag ini. Anda bisa dipelajari di video yang lain. Yang kelima yaitu upload setelah nunggu approve. Maksudnya adalah Anda baru mengupload kembali ketika karya-karya sebelumnya yang Anda upload telah di-approve. Hal ini akan merugikan Anda karena secara metadata ketika Anda mengupload tiap hari, kemungkinan traffic dari gambar atau karya-karya yang Anda hasilkan akan lebih besar. Ketika Anda mengupload jarang-jarang, maka traffic Anda akan menyusut. Sebagai ilustrasi seperti ini, akan lebih baik ketika Anda ngupload sehari 1 ketimbang ngupload 7 gambar dalam 1 minggu. Maksudnya, ketika Anda upload tiap hari, kemungkinan sistem akan membaca keaktifan dari Anda per hari. Ketika Anda menguploadnya seminggu sekali, maka sistem akan lama mengenali Anda. Karena istilahnya akun Anda dianggap tidak aktif setiap hari. Pantangan yang keenam yaitu mengupload foto tanpa memikirkan model atau properti rilisnya. Hal yang paling penting yang Anda lakukan ketika Anda mengupload dalam sebuah akun Shutterstock, karya Anda harus memikirkan juga model dan properti rilis yang menyertainya. Model rilis biasa digunakan untuk sebuah foto yang memperlihatkan wajah orang. Sedangkan properti rilis yaitu lisensi foto Anda ketika melibatkan bangunan
atau karya yang berkaitan dengan lisensi orang. Kemudian merek dagang yang dimiliki oleh sebuah produk. Ketika Anda mengupload orang, Anda membutuhkan model rilis. Ketika Anda mengupload barang yang berlisensi, Anda harus menyertakan properti rilisnya. Ketika Anda mengupload sebuah produk, Anda harus menyertakan properti rilisnya agar gambar yang Anda jual bisa digunakan secara maksimal oleh pembelinya. Ketika Anda mengupload dengan editorial, maka karya yang Anda upload itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan non-komersil seperti artikel atau berita. Sedangkan ketika Anda menyertakan lisensinya, kemungkinan terbelinya akan tinggi. Harganya pun akan berbeda karena dapat digunakan tanpa batas oleh pembelinya, termasuk dapat digunakan untuk iklan. Pantangan yang ketujuh adalah sembarangan menggunakan font. Banyak kontributor pemula yang abai terhadap hal ini. Mereka membuat desain atau ilustrasi tanpa memikirkan panjang font apa yang akan mereka gunakan, kemudian bagaimana keterpaduan antara beberapa font yang digunakan, dan yang lebih harus diperhatikan adalah lisensi dalam font tersebut. Ketika kita menggunakan sebuah font dalam desain kita, alangkah lebih baiknya kita memperhatikan kesesuaian font dengan produk kita. Kemudian dilihat juga kalau menggunakan beberapa font, maka yang perlu dilakukan yaitu melihat keserasian antara satu font dan yang lainnya. Ada beberapa tool yang bisa Anda gunakan. Anda dapat menyimak di video yang lain. Dan yang terakhir adalah penggunaan font harus memperhatikan lisensi sebuah font. Apakah font yang Anda gunakan atau huruf yang Anda gunakan memiliki lisensi gratis atau terbatas? Ketika lisensi terbatas, maka Anda harus memperhatikan apakah Anda sudah membayar. Apakah font yang Anda gunakan ini adalah font yang Anda beli atau sembarang download, atau sudah dibeli tapi aturannya atau font yang Anda gunakan adalah font yang sudah Anda beli, namun Anda tidak mencermati lisensi penggunaan fontnya. Font ini biasanya memiliki lisensi, boleh digunakan untuk berapa kali cetakan, untuk berapa jenis desain. Lah, itu yang harus kita perhatikan, karena ketika kita sembarangan memasukkan font bisa berakibat fatal. Tanpa memperhatikan lisensinya, kemungkinan Anda bisa di-banned, akun Anda bisa dibekukan. Terus gimana caranya untuk mencari font secara gratis dan terbuka? Anda dapat menggunakan Google Font. Cukup sekian video yang saya bagikan pada kesempatan kali ini. Harapannya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Semoga karya-karya yang Anda hasilkan menjadi lebih laris, akun Shutterstock dan Microstock Anda yang lain memiliki traffic yang meningkat dan aman tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.